Chapter 2471. Ao Shen bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yang Chen mengucapkan nama benih api sumber kehidupannya sendiri. Demikian pula, dia masih bisa bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama benih api semacam ini. Api macam apa api pembakar surga Yin Yang ini? Seberapa kuatkah api itu? Pikiran Ao Shen menjadi kosong. Adapun apa yang dia maksud dengan membakar surga, Ao Shen hampir mengatakannya. Apakah dia sedang membual? Akhirnya, dia sangat jelas mengenai betapa menakutkannya si kecil di depannya, jadi dia menahan diri dan tidak mengatakannya. Melalui Long Ken dan Long Kei, Ao Shen dapat mengetahui pikiran banyak kultivator, dan juga mengetahui banyak hal tentang situasi kultivasi terkini. Sebagian besar kultivator suka memberi nama yang agung dan kuat pada metode kultivasi atau senjata ajaib mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menunjukkan kekuatan kultivator tersebut. Yin Yang Heaven Burning Fire, nama ini seharusnya menjadi reaksi pertama. Belum lagi Ao Shen, bahkan istri dan selir Yang Chen pun tahu nama api pembakar surga Yin Yang. Mereka juga tahu bahwa benih api suami mereka adalah gabungan dari semua benih api di dunia. Mereka tahu bahwa metode pengendalian api suami mereka sulit dipahami, tetapi tak seorang pun pernah melihat kekuatan sebenarnya dari api pembakar surga Yin Yang. Sekarang, Yang Chen di hadapan para istri, selir, dan teman-temannya, memberikan pertunjukan langsung yang disebut api pembakar surga Yin Yang. Apa arti dari api pembakar surga dalam nama ini? Api pembakar surga Yin Yang tidak hanya membakar tubuh dan lautan kesadaran Ao Shen. Karena Ao Shen dan binatang buas gila itu berbagi kehidupan, ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tubuh mereka. Dan api pembakar surga Yin yang mengandalkan hubungan yang tak seorang pun dapat pahami ini, secara langsung membakar tubuh dan lautan kesadaran para binatang mengerikan itu. Apa yang terbakar di tubuh dan lautan kesadaran Ao Shen paling-paling hanya benih api. Meskipun benih api ini hanya sedikit, tetapi dalam waktu singkat, ia telah menjadi api padang rumput. Ratusan juta monster ganas di peta geografis sungai pegunungan Ao Shen tiba-tiba terbakar dengan api hitam. Api ini begitu mengerikan sehingga tidak peduli metode apa yang digunakan monster ini, mereka tidak dapat memadamkan api ini. Sekalipun mereka secara naluriah menerjang ke dalam air, api masih menyala di dalam air, tanpa sedikit pun tanda akan padam. Tak hanya di luar, di lautan kesadaran para binatang buas yang kacau balau, kobaran api putih itu juga bagaikan matahari yang tak terpadamkan, membakar segala kekacauan dan kekisruhan. Peta geografis sungai pegunungan milik Ao Shen hanya memiliki 1/10 dari dunia iblis yang tersisa. Ruang hidup semua binatang buas tidak cukup, mereka secara paksa terikat oleh ruang milik Ao Shen. Di bawah api Yin Yang Heaven Burning Fire yang membakar, tidak peduli apapun jenis ikatannya, monster-monster ini tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan api di sekujur tubuh mereka, monster-monster itu berlari liar ke segala arah. Medan perang Yang Chen dan Ao Shen berada di tepi batas spasial antara kedua belah pihak. Keluarga dan teman-teman Yang Chen berada di sisi Gong Sun Ling ini dan Ao Shen berada di sisi lainnya. Selama pertempuran, Yang Chen dan Ao Shen sangat berhati-hati. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menempatkan tubuh mereka di area lawan. Ini juga merupakan sikap yang sangat berhati-hati. Sekarang semua orang melihat apa yang terjadi di sisi lain garis demarkasi, tidak seorang pun bisa mengatakan apapun. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya diselimuti api saat mereka melarikan diri ke segala arah. Kekuatan api belum sepenuhnya terwujud. Itu belum mencapai titik di mana ia akan segera membakar binatang buas itu menjadi abu. Namun, semua orang mengerti bahwa sebagian besar alasannya adalah karena pembagian nyawa pihak lain. Ketika semua binatang buas terkena dampak kebakaran padang rumput ini, pemandangan yang mengerikan terjadi. Tepat di depan semua orang, di seberang garis demarkasi, hampir seluruh tanah, gunung, sungai, laut, segala sesuatu yang pernah disentuh binatang buas itu, diselimuti api hitam, terbakar hebat. Dan di langit, ada suatu area di mana api putih sedang mendatangkan malapetaka. 5 elemen api putih yang tampak tembus pandang itu memenuhi separuh penglihatan setiap orang, sedangkan separuhnya lagi ditempati oleh api hitam. Saat ini, hanya ada 2 warna dalam penglihatan setiap orang, hitam dan putih. Segala yang terlihat terbakar, pemandangan mengerikan macam apa ini? Ao Shen tidak terlihat lagi, ia tertutup seluruhnya oleh api hitam putih. Hanya teriakan kesakitannya yang terdengar dari lautan api, membuat rambut semua orang berdiri tegak. Pemandangan yang begitu mengerikan, bahkan Long Kuang yang sombong dan Aolai yang sulit diatur pun tidak berani dengan mudah mengeluarkan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, karena takut terkena dampak secara tidak sengaja. Meskipun mereka semua tahu bahwa orang yang menyebabkan semua ini adalah teman mereka Yang Chen, dan ini adalah benih api kehidupan Yang Chen, yang dapat dengan mudah dikendalikannya, tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko. Sayangnya, pemandangan mengerikan ini hanya terjadi di sisi lain garis demarkasi. Semua api seperti anak-anak yang patuh, membakar dengan rapi di sepanjang garis demarkasi. Di satu sisi terdapat neraka yang menyala-nyala, dan di sisi lain terdapat surga yang tenang. Hanya gerakan ini saja telah sepenuhnya menunjukkan kendali luar biasa Yang Chen atas api pembakar surga Yin Yang. Semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ventian. Seluruh peta geografis gunung sungai Ao Shen, 1/10 dari alam iblis, sepenuhnya dilalap lautan api, tak menyisakan 1 inci pun ruang kosong. Adegan kiamat macam apa itu? Langit, tanah, dan laut semuanya terbakar, bahkan batu-batu pun terbakar, belum lagi makhluk hidup yang bisa bernapas. Semua makhluk hidup dan mati tidak dapat menahan 1 pukulan pun di hadapan api pembakar langit Yin Yang. Batu yang paling keras pun berubah menjadi bubuk, dan seluruh lautan menguap. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa semua benih api yang disebut kuat di masa lalu bahkan tidak layak membawa sepatu di depan api hitam dan putih ini.
Long Kuang tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia menantang Yang Chen tanpa mengetahui luasnya langit dan bumi, dia benar-benar beruntung tidak terbakar sampai mati oleh api sejati dalam hidupnya sendiri. Berkat hubungan antara Aolan dan Yang Chen, dia akan lama menjadi seperti binatang iblis itu, berubah menjadi tumpukan abu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Secara relatif, Aolai tidak takut menggunakan imajinasi paling ekstrim untuk membayangkan Yang Chen. Melihat semua yang telah disebabkan oleh Yang Chen, dia hanya menggumamkan kalimat ini, tidak ada yang lain. Beberapa ahli dari keluarga panjang semuanya memiliki tatapan tercengang di mata mereka, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Untungnya, putri mereka dan Yang Chen adalah teman baik. Untungnya, mereka hanya membiarkan Long Yuan menguji kemampuannya sebelum langsung mengakui kekalahan. Kalau tidak diketahui seberapa besar kekacauan yang akan mereka buat. Nyonya Bai dan yang lainnya hanya menonton dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, di mata Nyonya Bai, mereka dapat dengan jelas melihat cahaya persetujuan dan tidak ada yang lain. Sementara Lin Zhengyuan terkejut, dia juga diam-diam bersukacita karena bisa berhubungan baik dengan seorang ahli seperti Yang Chen di alam spiritual. Istri dan selir Yang Chen juga tidak jauh lebih baik. Namun, karena ini adalah benih api milik suami mereka sendiri, tidak ada masalah sama sekali. Ini hanya bisa membuat mereka bangga, tidak ada yang lain. Chapter 2472. Satu-satunya yang tidak merasakan apa-apa adalah kakak Li Cheng. Melihat kobaran api yang membara, kakak Li Cheng bahkan tidak meliriknya dan segera menoleh ke arah Yang Chen. Yang Chen, apakah kamu tidak takut karma karena membakar begitu banyak binatang iblis? Li Cheng bertanya dengan santai, tetapi pada saat yang sama, itu terdengar seperti peringatan. Saat kakak Li Cheng berbicara, para wanita langsung menjadi gugup. Ini bukan masalah kecil. Semua orang menatap suami mereka dengan cemas, menunggu jawabannya. Ini bukan jumlah yang sedikit. Gong Sunling sangat mengetahuinya. Bahkan jika dia tidak merebut banyak binatang iblis setelah menyempurnakan alam binatang iblis, jumlahnya masih mencapai miliaran. Mudah dibayangkan berapa banyak binatang iblis yang telah dimurnikan Ao Shen di alam binatang iblis. Mungkin seperti yang dikatakan Ao Shen, jumlahnya paling sedikit miliaran. Jumlah yang begitu besar dibakar sampai mati oleh api Yang Chen. Jika ini dihitung, itu tidak akan menjadi jumlah yang kecil dalam hal nilai jasa. Kekhawatiran para wanita itu sama seperti kekhawatiran kakak Li Cheng. Apakah suami mereka benar-benar akan menanggung karma ini? Karena sebenarnya karma ini seharusnya ditanggung oleh Ao Shen. Jika Ao Shen tidak dengan paksa membagi hidupnya dengan binatang iblis tersebut, hal seperti ini tidak akan terjadi. Itulah yang sebenarnya dipikirkan wanita-wanita itu, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Di dalam hati mereka, suami mereka adalah yang paling polos. Namun, dari sudut pandang lain, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Sudah menjadi fakta bahwa Ao Shen berbagi hidupnya dengan binatang iblis ini. Namun, Yang Chen ingin membunuh Ao Shen saat ini. Lebih jauh, dia telah menjelaskan bahwa setiap keluhan memiliki pelaku dan setiap utang memiliki debitur. Karma ini ditanggung oleh Yang Chen. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Yang Chen tidak dapat melarikan diri. Namun, jika jumlahnya hanya 800 atau 1000, para wanita pasti tidak akan bersuara. Bahkan jika jumlahnya sedikit lebih banyak, itu tidak akan berdampak banyak pada suami mereka. Akan tetapi, dengan jumlah sebanyak ini, jika semua nyawa yang terlibat dikaitkan dengan Yang Chen, bukankah suami mereka akan berada dalam bahaya? Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang dari klan naga juga menajamkan telinga, menunggu jawaban Yang Chen. Pada akhirnya, ini seharusnya menjadi masalah internal ras naga. Sekarang, masalah ini ditanggung oleh Yang Chen. Semua orang di ras naga, dari Aolan hingga Aolai, sebenarnya merasa bersalah. Sekarang, semuanya tergantung pada bagaimana Yang Chen akan menjawab. Bila perlu, seluruh klan naga akan mengikuti Yang Chen. Ketika Aolan memahami hal ini, hatinya menjadi tenang. Bagaimanapun, kebaikan yang pernah ia terima di masa lalu sudah lebih besar dari surga. Berbuat baik lagi hanya akan menambah karma, dan ia akan semakin dekat dengan Yang Chen. Nyonya Bai masih memiliki ekspresi dan sikap yang sama, seolah-olah ini bukan masalah besar. Mungkin karena dia telah kehilangan begitu banyak ingatan sehingga dia tidak tahu apa artinya. Lin Zhengyuan juga berpikir tentang bagaimana dia akan bereaksi jika dialah yang menghadapi situasi ini. Orang lain mungkin tidak tahu, namun sebagai seorang ahli dari alam abadi, Xiao Chen sangat jelas mengenai jenis kemurahan hati dari karma sebesar itu dan seperti apa konsepnya di alam abadi. Tidak peduli siapa yang menanggung karma ini, karena akulah yang membunuh mereka, maka itu adalah tanggung jawabku, jawab Yang Chen sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah mempertimbangkan pertanyaan ini. Kata-kata Yang Chen sangat cerdik. Ada sebuah hipotesis di awal. Tidak peduli siapapun orangnya, kalimat ini sangat mendalam. Dengan kata lain, entah benar atau salah, Yang Chen kini sepenuhnya menanggung karma ini. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, aku membunuh mereka, jadi karmanya adalah tanggung jawabku. Anda harus memikirkannya dengan saksama. Ini bukan masalah kecil. Kakak Li Cheng mulai menasihati Yang Chen untuk memikirkan hal ini dengan matang. Ini melibatkan begitu banyak nyawa. Ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan dipengaruhi oleh Ki Iblis atau disempurnakan oleh Ao Shen. Itu hanyalah kebaikan yang tak terukur. Benar, kakak. Jawaban Yang Chen sangat menarik. Tidak seorang pun bisa mengerti apa yang dikatakannya. Mungkin hanya Li Cheng yang mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Lin Zhengyuan dan Nyonya Bai telah turun dari dunia abadi, mereka telah turun sebelum pergolakan di pengadilan surgawi. Mereka pada dasarnya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mereka tidak mengerti kebaikan macam apa yang dimiliki Yang Chen.
Barangkali hanya kakak besar Li Cheng, yang dapat mengambil pil esensi surgawi leluhur Dao dari tempat pembuangan mayat di panggung pembantaian abadi, yang tahu apa yang dibicarakan Yang Chen. Yang lain mungkin bahkan tidak berani membayangkan betapa besarnya kebaikan yang tak terukur itu. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan betapa besarnya kebaikan yang dimiliki Yang Chen. Jika kamu berpikir seperti itu juga merupakan hal yang baik. Kakak Li Cheng akhirnya tersenyum. Ini bukan pertama kalinya dia merasa puas dengan adik laki-lakinya yang telah diakuinya di dunia fana. Kali ini, dia bahkan lebih puas lagi. Yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud Li Cheng dan Yang Chen. Mungkin mereka hanya mengira bahwa ini adalah transaksi amal, tetapi mereka tidak memahami makna terdalam di baliknya. Li Cheng sangat jelas, begitu pula Yang Chen. Sebenarnya, ada tokoh besar lain yang terlibat. Lebih jauh lagi, itu adalah tokoh besar yang dapat berdiri bahu-membahu dengan leluhur Dao. Bagaimana dunia iblis dan dunia Yao terbentuk? Itu karena seorang tokoh besar telah secara khusus memusatkan Ki Iblis dan Ki Yao dari 3 alam ke dalam dunia iblis dan dunia Yao untuk memberi manfaat bagi 3 alam. Ini membawa kedamaian bagi dunia fana, dunia spiritual, dan dunia abadi selama miliaran tahun. Dapat dikatakan bahwa kebaikannya tidak terukur. Akan tetapi, makhluk-makhluk dari dunia iblis dan dunia Yao ini telah menjadi hutang yang harus ditanggung oleh orang besar itu. Sebenarnya, ini bukan masalah Ao Shen, juga bukan masalah Yang Chen, tetapi masalah karakter agung itu. Akan tetapi, Yang Chen juga berkata bahwa tidak peduli siapapun orangnya, sekarang dia harus menanggungnya, orang penting itu tidak punya pilihan selain menerima bantuan besar dari Yang Chen. Suatu kebaikan yang sebesar itu seharusnya sudah menjadi karma. Untuk memiliki karma seperti itu dengan orang penting yang dapat dengan mudah mengendalikan 3 alam, dan Yang Chen hanya perlu membayar sedikit kemurahan hati yang tak terukur, itu sungguh sepadan. Bahkan jika Yang Chen harus membayar semua kebaikan yang didapatnya dari platform pemenggalan abadi, Yang Chen bersedia. Karena kamu tidak takut menanggung karma, bakar saja sesuka hatimu. Kakak Li Cheng juga menunjukkan senyum di wajahnya. Melihat lautan api yang berkobar di sana, dia perlahan berkata, api pembakar surga Yin yang milikmu sebenarnya tidak sempurna. Itu masih jauh dari api pembakar surga Yin yang sebenarnya. Semua orang mendengarkan dan terdiam beberapa saat. Api seperti ini tidak cukup untuk menjadi api pembakar surga Yin yang sebenarnya. Seperti apakah api pembakar surga Yin yang sesungguhnya? Musuh macam apa yang mampu menanggungnya? Ada sejenis api yang termasuk dalam api karma. Kakak Li Cheng berkata dengan tenang, namun, api itu berbeda dari api karma teratai merah yang biasa kau gabungkan. Api seperti ini tidak akan pernah muncul secara alami. Hanya ketika lebih dari 1 triliun makhluk terbunuh pada satu waktu, keengganan dan kebencian mereka akan terkonsentrasi. Tanpa api karma semacam ini, api pembakar surga Yin yang Anda tidak akan sempurna. Chapter 2473. Kakak tertua Li Cheng tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti, juga tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak berarti. Hal ini sekali lagi terbukti dalam situasi saat ini. Pilihan Yang Chen yang tepat membuat kakak laki-laki Li Cheng sekali lagi mengungkap rahasia besar, dan juga memberi Yang Chen kesempatan untuk melihat wujud sebenarnya dari apa yang disebut kakak laki-laki Li Cheng sebagai api karma semua makhluk hidup. Tak seorang pun akan meragukan kata-kata Li Cheng. Dari interaksi semua orang dengan Li Cheng, baik yang panjang maupun yang pendek, ada satu kesimpulan umum, yakni Li Cheng tidak pernah berbohong. Bagaimana kakak Li Cheng mengetahui kunci api pembakar surga Yin Yang, hal ini tidaklah penting. Jika murid langsung leluhur Dao saja tidak mengetahui hal ini, Yang Chen malah akan meragukannya. Yang Chen sangat senang. Awalnya, dia hanya ingin menyelesaikan Ao Shen, lalu menyelesaikan masalah peta geografis pegunungan sungai. Karena Ao Shen berbagi kehidupan dengan para binatang buas di peta geografis sungai pegunungan, jika ia ingin membunuh Ao Shen, maka apapun yang terjadi, ia harus membunuh para binatang buas tersebut. Dia tidak menyangka bahwa di bawah pertanyaan kakak laki-lakinya, Li Cheng, akan ada kejutan lain. Meninggalkan suatu kebaikan untuk tokoh besar yang namanya masih belum diketahuinya itu sudah merupakan suatu kejutan besar, namun dia tidak menyangka ternyata di balik semua itu ternyata tersimpan informasi kunci mengenai api pembakar surga Yin Yang. Api pembakar surga Yin yang merupakan api legendaris, bahkan di kehidupan Yang Chen sebelumnya, dia hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Meski hanya terdengar, itu juga kabar angin, belum pernah ada seorang pun kultivator yang dapat memiliki nyala api seperti itu. Namun, ada juga kunci api karma, tetapi Yang Chen mendengarnya untuk pertama kalinya, perlu meminta kakak laki-laki Li Cheng untuk menjelaskannya dengan hati-hati. Rasakan dengan seksama kebencian dari benih api. Kakak tertua Li Cheng tidak menghindar, dan dengan sangat hati-hati menunjukkan kepada Yang Chen, mungkin sulit untuk merasakannya satu persatu. Namun, ketika beberapa triliun binatang buas mati dengan menyakitkan pada saat yang sama, dalam kebencian yang ditimbulkan, akan ada kemauan keras yang kuat yang menyala-nyala. Temukan. Petik 2. Yang Chen memejamkan matanya, dan dengan hati-hati merasakan perasaan yang dikatakan oleh kakak laki-lakinya, Li Cheng. Sejujurnya, membunuh begitu banyak binatang buas sekaligus, bahkan jika Yang Chen telah membuat keputusan di dalam hatinya, ketika dia benar-benar menghadapinya, dia masih sedikit gugup. Terutama jika binatang-binatang iblis ini direnggut Gong Sunling dari peta geografis pihak lain, masih ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kewarasannya dan menjadi kultivator sejati. Namun, situasi saat ini memaksa Yang Chen untuk membunuh binatang iblis ini jika dia ingin membunuh Ao Shen. Bertahun-tahun yang lalu, para kultivator alam roh menggunakan binatang iblis ini sebagai target pelatihan dan membunuh mereka. Akan tetapi, kecemasan Yang Chen hanya berlangsung kurang dari sesaat sebelum ia menjadi tegas. Bagaimana mungkin dia, yang bahkan bisa membunuh Kaisar Langit, diganggu oleh binatang iblis ini?
Dengan bimbingan kakak besar Li Cheng, Yang Chen secara akurat menemukan keinginan yang membara, dan kemudian dengan hati-hati membungkusnya dengan benih api putih. Api karma adalah jenis api yang paling merepotkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan membakar diri mereka sendiri menjadi abu. Api karma semua makhluk seperti ini bahkan lebih merepotkan. Hanya benih api putih, yang tampaknya memiliki tingkat lebih tinggi daripada benih api lainnya, yang hampir tidak dapat mengendalikannya. Tentu saja, ini juga bimbingan dari kakak Li Cheng. Dia dengan hati-hati membungkus api karma semua makhluk yang baru saja diproduksi, dan kemudian memindahkannya ke laut kesadaran Yang Chen dengan sangat hati-hati. Api kecil dari api karma semua makhluk ini terlalu lemah. Bahkan jika sejumlah binatang iblis ini terbunuh pada saat yang sama, itu hanya sedikit, dan akan padam jika seseorang tidak memperhatikannya. Tidak mengherankan jika seorang kultivator biasa pada tingkat ini terbunuh, api karma semua makhluk pasti akan terbakar. Sayangnya, meskipun jumlah binatang iblis itu banyak, mereka tidak memiliki kesadaran aktif, yang juga menyebabkan terbentuknya api karma semua makhluk, tetapi sangat lemah. Jika dia tidak berhati-hati, dia takut itu akan padam sebelum bisa bergerak ke laut kesadaran Yang Chen. Bahkan jika memasuki laut kesadaran Yang Chen, semuanya tidak baik-baik saja. Yang Chen telah memberikan tungku roh mendalam kepada Mo Chun Mei, dan tungku itu tidak ada di sisinya, jadi tidak ada media transfer. Terserah Yang Chen sendiri untuk menyerap dan memurnikan api karma semua makhluk, yang jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Artinya, kultivasi Yang Chen sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kesadaran spiritual dari puncak Dewa Emas Prinsip Agung mengendalikan benih api putih yang diberikan oleh kakak Li Cheng dan mulai menyerap api karma semua makhluk. Hanya dengan menyerap sedikit api karma semua makhluk menurut metode api ketiga, Yang Chen merasakan ribuan binatang iblis meratap di laut kesadarannya. Dia bisa mendengar suara mereka dan merasakan sakit mereka, dan seluruh tubuhnya langsung berkeringat dingin. Pada saat ini, terdengar raungan naga panjang dari lautan api seberang, itu adalah suara Aosen. Suaranya luar biasa menyakitkan, tetapi juga mengandung semacam kegilaan yang menyeramkan. Tidak bagus, orang ini pantas menjadi penguasa klan naga, ditambah lagi dia telah membunuh banyak naga api sebelumnya, mengandalkan roh naga dari naga api itu, dia berhasil bertahan dalam kobaran api membara surga Yin yang hingga sekarang. Yang Chen baru saja menyerap api karma semua makhluk dan terdapat kekurangan, dia menemukan kesempatan dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Bertarung, Aosen bukanlah lawan Yang Chen. Jika dia tidak mengandalkan banyak binatang iblis untuk berbagi hidupnya, dia pasti sudah dibunuh oleh Yang Chen beberapa kali. Sekarang binatang-binatang iblis ini telah dibunuh oleh api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen, dan modal yang dibanggakan Aosen tiba-tiba menjadi nol. Merupakan suatu keajaiban bahwa dia dapat bertahan hidup sampai sekarang di bawah kobaran api pembakar surga Yin Yang. Benar-benar mustahil untuk melarikan diri. Belum lagi karakter Aosen yang sombong itu tidak mau melarikan diri di hadapan generasi muda klan naga yang tidak pernah ia kagumi. Hanya peta geografis pegunungan dan sungai yang dihubungkan dengan peta geografis Gong Sunling olehnya, yang membuatnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa bertarung, maka teriakan gila Aosen hanya berarti satu hal, yaitu kehancuran total. Di tubuh Aosen, masih ada koleksi lengkap klan naga, serta puluhan mutiara naga lengkap. Jika mereka meledak pada saat yang sama di bawah kendali Aosen, itu benar-benar akan menjadi kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan. Belum lagi yang lainnya, meledaknya peta geografis pegunungan dan sungai saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Konsep macam apa jadinya jika 1/10 alam iblis meledak? Jika ditempatkan di alam spiritual, dapat dikatakan setidaknya alam spiritual yang berukuran sama akan meledak menjadi tanah tandus. Jika kekuatan ledakan itu terpusat pada orang-orang di depannya, diperkirakan di antara orang yang hadir, mungkin hanya sedikit yang mampu bertahan hidup. Dalam sekejap, meskipun pikiran Yang Chen terkekang oleh api karma semua makhluk, pedang pemenggal abadi di tangannya terbang keluar pada saat ini, langsung terbang ke lautan api yang berlawanan. Roh primordial kedua tidak terpengaruh sedikit pun. Hanya dengan pikiran Yang Chen, roh primordial kedua bertindak seperti Yang Chen. Mengaum, raungan naga yang mengguncang dunia lainnya datang dari lautan api, namun kali ini, hanya ada rasa sakit dan putus asa dalam suara itu, tidak ada kegilaan. Chapter 2474. Tanpa banyaknya binatang iblis gila yang harus berbagi hidup dengannya, Aosen, yang hampir mati karena api pembakar surga Yin Yang, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pedang pemenggal abadi dengan mudah menembus kepala besar Aosen. Inilah luka fatal yang sesungguhnya. Berbeda dengan tubuh utama Yang Chen suka memenggal kepala musuhnya, roh primordial kedua suka menusuk kepala musuhnya. Walaupun efeknya sama dan sama-sama membunuh musuh, tetap saja ada perbedaan besar. Setelah teriakan Aosen yang memilukan sebelum ajalnya tiba, api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen juga mulai menyusut dengan cepat. Di depan mata semua orang, api yang membakar seluruh langit dan tanah mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke tubuh Yang Chen. Ruang di sisi lain segera kembali ke keadaan tanpa api. Meskipun tidak ada api, di dalam ruang itu, pada dasarnya tidak ada yang lebih besar dari setengah kepalan tangan yang masih dapat mempertahankan bentuknya. Permukaan air lautan yang awalnya luas telah berkurang lebih dari setengahnya, dan tidak ada satupun makhluk hidup di dalam air. Gumpalan uap yang tak terhitung jumlahnya mengepul ke udara, membentuk awan gelap tebal dan tak berujung yang menutupi seluruh ruang. Situasi ini hanya berlangsung kurang dari setengah batang dupa sebelum hujan mulai turun deras di sisi lain perbatasan. Hujan deras ini jauh lebih deras daripada hujan terberat yang pernah terlihat di dunia spiritual fana. Itu bukan hujan, melainkan air. Tetes-tetes air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tetesan, tetesan itu kemudian berubah menjadi sungai yang gemericik, dan sungai yang gemericik itu berubah menjadi sungai yang bergelombang sebelum mengalir menuju lautan luas.
Namun, di balik semua aktivitas ini, ada perasaan keheningan yang total. Sebab di dunia yang luas ini tidak ada satupun makhluk hidup, bahkan tidak ada sedikit pun aura kehidupan. Semua orang begitu terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka hingga mereka bahkan lupa untuk memeriksa hidup atau mati Ao Shen. Tentu saja, roh primordial kedua telah mengirim pesan yang akurat kepada Yang Chen. Ao Shen tidak mungkin mati lagi. Yang Chen masih berdiri di tempatnya, dengan hati-hati menyerap api karma semua kehidupan. Setiap helai api karma membuat Yang Chen merasakan ratapan semua makhluk hidup, namun Yang Chen tampaknya berhati batu dan acuh tak acuh terhadap hal itu. Begitulah cara kerja api karma. Jika Yang Chen menunjukkan belas kasihan selama seluruh proses, api karma semua makhluk pasti akan membakar Yang Chen menjadi abu. Mereka yang tidak sanggup menahan api karma semacam ini, hanya akan dilahap olehnya. Untungnya, Yang Chen memiliki pengalaman serupa ketika ia menyerap dan menyatu dengan api neraka teratai merah di masa lalu. Meskipun api neraka semua makhluk jauh lebih kuat sekarang, pengalaman dasar masih berguna. Akhirnya, saat api karma semua makhluk diserap dan diintegrasikan oleh Yang Chen, ekspresi Yang Chen mulai rileks. Semua wanita menghela napas panjang lega saat melihat wajah suami mereka telah berubah dari basah oleh keringat dingin menjadi sangat tenang. Tampaknya suaminya baik-baik saja. Kalau dipikir-pikir, awalnya memang berbahaya. Ao Shen sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Kalau bukan karena kekuatan roh primordial kedua, mungkin mereka sudah menjadi janda sekarang. Ketika gumpalan terakhir api karma semua makhluk terserap, Yang Chen akhirnya berhasil menyerap api karma semua makhluk yang penting ini ke dalam api pembakar surga Yin Yang. Namun, yang aneh adalah bahwa api karma semua makhluk tidak sepenuhnya menyatu dengan api pembakar surga Yin Yang. Sebaliknya, seperti benih api putih yang diberikan oleh kakak Li Cheng, ia muncul di atas istana Ling Qiao di lautan kesadaran Yang Chen. Api karma semua makhluk berwarna hitam. Itu berisi kebencian dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, warnanya seperti ini. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa api karma semua makhluk dan benih api putih tampaknya tertarik oleh Yin dan Yang. Mereka saling melekat erat, dan warna hitam dan putih berputar perlahan, membentuk pola taiji alami. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti bahwa api karma semua makhluk dan benih api putih yang diberikan oleh kakak Li Cheng berada pada tingkat api yang sama. Menarik, sepertinya kalau ada waktu, saya harus bertanya kepada kakak Li Cheng, apa nama benih api putih itu? Karena api karma semua makhluk dan benih api putih berada pada level yang sama, metode penyerapannya pun harus serupa. Setelah menyerapnya dengan metode api ketiga, Yang Chen juga bisa menyerapnya dengan api keempat. Penilaian Yang Chen benar, kakak Li Cheng tidak menyebutkan hal ini, tetapi Yang Chen segera mulai menyerapnya lagi dengan metode api keempat. Api karma semua makhluk tidak mengecewakan Yang Chen. Api itu segera menunjukkan gaya Yin dan Yang yang berbeda, memungkinkan Yang Chen menyerap dan memadukannya lagi. Proses penyerapan tidak memakan waktu lama. Setelah penyerapan selesai, naga api Yin yang masih membentuk pola dua naga yang sedang bermain dengan mutiara seperti penyerapan awal benih api putih. Namun kali ini mutiaranya adalah bola taiji hitam putih. Semua benih api mulai secara otomatis memasuki bola taiji dan sekali lagi ditingkatkan oleh api karma semua makhluk. Segalanya sama persis seperti saat dia menyerap benih api putih. Semua benih api telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dari fondasinya saat ini. Hanya bila semua benih api ditingkatkan maka seluruh proses dianggap selesai. Ketika Yang Chen membuka matanya, semua orang yang telah menunggu lama menjadi rileks. Wajah semua orang dipenuhi senyum dan mereka mulai berbicara lebih banyak. Baru sekarang Yang Chen menyadari bahwa semua orang telah menunggunya selesai dan tidak melakukan apapun lagi. Tak seorang pun memperhatikan mayat Ao Shen. Dengan sangat cepat, roh primordial kedua Xiao Chen mengendalikan pedang pemenggal abadi dan mengirimkannya. Karena Ao Shen meninggal, semua harta karun ajaib ras naga yang disempurnakannya kehilangan pemiliknya dan menjadi barang tanpa pemilik. Sekarang, semuanya dikirim. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kakak Aolan menatap mayat Ao Shen dan tak dapat menahan diri untuk mendesah seraya menggelengkan kepalanya. Para ahli ras naga lainnya juga menghela nafas. Jika Ao Shen tidak begitu gila, dia pasti akan menjadi pemurni ras naga yang hebat. Sayang sekali. Kakak, harta karun ajaib yang disempurnakan Ao Shen seharusnya menjadi milik ras naga. Kamu harus menyimpannya. Meskipun Yang Chen membantu kakak Aolan menghadapi Ao Shen, dia tidak berpikir untuk mencuri harta karun ajaib yang disempurnakan Ao Shen. Segalanya masih tergantung pada ras naga. Kakak Aolan tidak terkejut. Yang Chen tidak akan menyukai hal-hal ini. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak akan merebutnya darinya. Ini adalah prinsip Yang Chen. Aolan tidak akan berdiri di hadapan Yang Chen. Peta geografis sungai pegunungan masih memiliki sebagian ruang untuk menyempurnakan alam iblis. Kau hampir membakarnya. Kau harus memberikannya kepada A. Ling. Meskipun Aolan menerima kebaikan Yang Chen, ia memberikan peta geografis sungai pegunungan itu. Harta karun ajaib ini seharusnya berasal dari sumber yang sama dengan harta karun ajaib kehidupanmu. Jika kamu mengambilnya, kamu seharusnya dapat memperkuatnya. Tanpa menunggu Gong Sun Ling sempat menghindar, kakak Aolan sudah menyerahkan kail 5 elemen yang telah disempurnakan Ao Shen kepada kedua saudari Murong. Jangan menghindar, barang yang dikirim kakak tidak pernah kembali. Chapter 2475. Yang Chen sangat terus terang, tetapi kakak Aolan bahkan lebih terus terang lagi. Xiao Chen bahkan tidak berpikir untuk mengembalikan harta karun ajaib milik ras naga yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Ao Shen. Pihak lain segera membalas budi dengan mengirimkan harta karun ajaib yang sesuai. Gong Sun Ling dan saudari Murong tercengang. Kemudian, mereka segera mengalihkan pandangan ke arah suami mereka. Yang Chen tersenyum dan mengangguk pada mereka. Baru kemudian para wanita menerima harta karun ajaib itu dengan senyum di wajah mereka.
Yue, kamu sudah memiliki tanduk naga air dan api. Aku tidak akan memberimu lagi. Aolan memiliki beberapa lusin tanduk naga. Namun, Gao Yue hanya memiliki dua atribut, yaitu air dan api. Selain itu, ia telah menyempurnakan pedang terbang selama bertahun-tahun. Menambahkan beberapa tanduk naga lagi mungkin tidak akan memberikan manfaat apapun. Oleh karena itu, Aolan tidak memberinya sesuatu yang serupa. Namun, ambillah dua ini dan tempelkan pada pedang terbang. Itu akan lebih baik untuk pedang terbang. Sedangkan untuk Gao Yue, kakak Aolan memberinya dua mutiara naga, satu untuk api dan satu untuk air. Ketika mutiara naga berada di tangan Aosen, ukurannya tidak terlalu besar. Namun, ketika ditempatkan di tubuh manusia Aolan, dua mutiara naga yang dikeluarkannya bahkan lebih tinggi darinya. Untungnya, ras naga dapat dengan mudah mengendalikan ukuran mutiara naga. Aolan pertama-tama menyempurnakan dua mutiara naga menjadi ukuran yang sesuai sebelum menyerahkannya kepada Gao Yue. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Saat itu, meskipun Yang Chen telah memperoleh banyak harta karun ajaib dari perbendaharaan harta karun ras naga, mutiara naga ditempatkan secara terpisah dan dilindungi secara khusus. Ini hanya bisa berarti satu hal, mutiara naga memiliki tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, mutiara naga yang dikeluarkan kakak Aolan beberapa kali lebih besar dari yang ada di dunia fana. Lagi pula, mutiara naga ras naga yang diperoleh di alam spiritual jauh lebih kuat daripada yang diperoleh di dunia fana. Gao Yue berterima kasih kepada Aolan sebelum dengan patuh menerima mutiara naga. Dia tahu bahwa suaminya telah mendapatkan semua ini untuknya. Jika dia tidak menerimanya, kakak Aolan dan yang lainnya akan merasa sangat tidak nyaman. Sebagai seorang Grandmaster pandai besi, Aolan juga jelas bahwa dengan dua mutiara naga pada tanduk naga air dan pedang terbang api miliknya, kekuatannya tidak akan hanya meningkat beberapa kali lipat. Yang Chen, tampaknya lonceng emasmu tidak berguna seperti yang kau kira saat kau bertemu musuh yang kuat. Setelah mengeluarkan tiga harta karun ras naga, Aolan mengalihkan perhatiannya ke Yang Chen. Gabungkan lonceng emas ini dengan Dao dan Dao Iblis. Aku yakin pertahanannya akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini tidak salah. Meskipun Yang Chen menggunakan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memurnikan lonceng emas dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, bagaimanapun juga, itu adalah senjata ajaib dunia fana. Bahkan jika telah mengalami semua jenis kesengsaraan surgawi di sepanjang jalan, itu tidak dapat dibandingkan dengan naga emas asli. Lonceng emas ini memang dapat membawa kemajuan besar bagi Yang Chen. Yang Chen tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia mengambil lonceng emas itu sambil tersenyum dan menyimpannya terlebih dahulu. Sekarang masih waktunya membagi hasil rampasan. Masalah pemurnian bisa dibicarakan nanti. Kemudian, sebuah kejadian yang mengejutkan Yang Chen terjadi. Kakak Aolan mengeluarkan pagoda naga dan memanggil Xiao Tian yang telah pulih dari luka-lukanya. Ketika Xiao Tian terkena lebih dari 10 mutiara naga, dia memang menderita beberapa luka. Namun, di bawah pengaruh pil 8 revolusi Yang Chen, dia cepat pulih. Namun, ketika dia pulih, kebetulan saat itu Yang Chen menggunakan Yin Yang Heaven Burning Fire. Jadi, dia tidak keluar untuk membantu. Ketika dia keluar dan melihat pagoda naga, Xiao Tian hampir meneteskan air liur. Anak kecil, pagoda nagamu berisi banyak warisan ras naga. Itu adalah warisan Dao kebenaran ras naga. Aolan terkekeh pada Xiao Tian dan berkata, ambillah ini. Pagoda naga ini berisi semua warisan ras naga yang dimiliki Aosen. Mungkin tidak sama dengan warisan ras naga ortodoks. Bagi kami, itu tidak terlalu berguna untuk saat ini. Lebih baik bagimu untuk menyimpannya. Xiao Tian menatap pagoda naga milik Aosen yang indah dan mulai meneteskan air liur. Pada saat ini, Aolan ingin memberikan pagoda naga kepadanya. Xiao Tian langsung mengambilnya tanpa berpikir dan memasukinya. Jangan asal mengolah benda-benda di dalam. Yang Chen terkejut dan buru-buru memperingatkan Xiao Tian. Ini adalah metode kultivasi Aosen yang tidak normal. Mungkin tidak cocok untuk Xiao Tian. Xiao Tian seharusnya tidak mengolah Xiao Tian menjadi Aosen lainnya. Setelah memperingatkan Xiao Tian, Yang Chen menoleh ke arah kakak Aolan dan tersenyum pahit. Kakak, ini terlalu berharga. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Hanya para ahli yang harus menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Paling-paling, bahan-bahannya akan lebih sulit diperoleh. Namun, pagoda naga berbeda. Itu adalah harta karun rahasia yang berisi warisan ras naga. Bagaimana bisa itu diberikan begitu mudah? Hal-hal ini tidak terlalu berguna bagi kami untuk saat ini. Kakak Aolan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, jika kita memegangnya di tangan kita, mungkin akan ada banyak perselisihan yang seharusnya tidak terjadi. Karena si kecil sudah punya pagoda naga itu, apa salahnya mengambil satu lagi? Tapi, Yang Chen masih ingin menolaknya. Bagaimanapun, itu terlalu berharga. Kakak Aolan menghentikan Yang Chen lagi. Ini juga merupakan rencana cadangan untuk ras naga kita, kakak Aolan berkata dengan sangat formal dan serius. Kakak Aolan berbicara dengan sangat formal dan serius, setidaknya, menitipkannya di sini bersamamu akan memberi kami lebih banyak ketenangan pikiran daripada menyimpannya di tempat lain. Jika kami dapat mengalahkan Aosen, kami akan melakukan hal yang sama. Jelas, kakak Aolan telah memikirkan hal ini dengan matang. Kemungkinan besar dia telah mempertimbangkan masalah ini saat membuat perjanjian dengan Long Ken dan Long Ke. Karena kakak Aolan mengatakan hal ini, Yang Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Ini adalah kepercayaan yang berat. Yang Chen tidak bisa menggunakan penolakan untuk menginjak-injak kepercayaan ini. Melihat Yang Chen menyingkirkan Xiao Tian, kakak Aolan tersenyum puas. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu sudah memiliki sebagian dari barang-barang lainnya. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Namun, kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan mayat Aosen.
Dari 8 harta karun ras naga, kakak Aolan mengeluarkan pagoda naga, lonceng emas, peta geografis sungai pegunungan, dan kait tali 5 elemen dan memberikannya kepada Yang Chen dan orang-orang terkait. Kakak Aolan hanya memiliki pesawat ulang-alik laut gelap surga yang mendalam, piala jasper penuang laut, tanduk naga yang jumlahnya tidak diketahui, botol kaca untuk menyeduh anggur, dan mutiara naga yang jumlahnya tidak diketahui. Beberapa hal diwariskan oleh ras naga dan harus diambil kembali. Misalnya, mutiara naga. Kali ini, kakak Aolan memberi Gao Yue 2 mutiara naga. Ini sudah merupakan tindakan murah hati yang langka. Bagi ras naga, Yang Chen telah menyingkirkan pengkhianat besar Ao Sen dan menghilangkan ancaman ras naga. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Setelah meninggalkan semua itu adalah satu lagi nikmat dari Tuhan. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa ras naga di alam spiritual tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas budi ini. Sepertinya mereka hanya bisa menunggu semua orang naik ke dunia abadi sebelum perlahan-lahan membalas budi. Kakak, apakah setelah masalah Ao Sen selesai, kalian semua bisa naik? Yang Chen tampaknya telah melihat beberapa petunjuk dan langsung bertanya pada kakak Aolan. Itu benar, pada titik ini, Aolan tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Alasan mengapa kami tinggal di alam spiritual adalah untuk melanjutkan warisan ras naga. Di sisi lain, kami ingin menunggu hasil terobosan Ao Sen. Jika dia memikirkannya matang-matang, maka semuanya akan baik-baik saja, dan semua orang akan naik bersama-sama. Jika dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos, maka kita harus melaksanakan hukuman ras naga. Chapter 2476. Saat kakak perempuan Aolan terus menjelaskan, Yang Chen sepenuhnya mengerti. Ras naga, seperti Patriark Lu, Lin Zhengyuan, dan ayah Zhou Xianying, telah menemukan kelainan di dunia abadi bertahun-tahun sebelumnya, jadi mereka telah membuat pengaturan terlebih dahulu. Namun, yang mereka lakukan adalah menempatkan sebagian keturunan klan naga yang luar biasa di alam spiritual sehingga mereka dapat mengawasi para pengkhianat sambil bersembunyi di tempat yang aman. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Memang benar bahwa Ao Sen adalah seorang pengkhianat, tetapi metode kultivasi dan metode pemurniannya dianggap jahat bagi ras naga. Namun, ras naga dari alam abadi tidak berani sepenuhnya yakin bahwa metode mereka benar. Bagaimanapun, wajar bagi para kultivator untuk terbagi menjadi Dao dan Dao Iblis. Tidak mudah bagi ras naga untuk menghasilkan anggota Dao Iblis. Karena itu, leluhur ras naga menyelamatkan nyawa Ao Sen, hanya memenjarakannya. Jika dunia abadi membuktikan bahwa metode ortodoks leluhur ras naga tidak akan berhasil, maka Dao Iblis Ao Sen hanya akan menjadi jalan keluar bagi ras naga. Untungnya, selama ini, jalan yang ditempuh oleh ras naga cukup mulus. Untuk sementara, tidak terlalu berbahaya sampai-sampai mereka harus menggunakan jalan Ao Sen. Selain itu, Ao Sen juga menggunakan kekuatan Yang Chen untuk keluar dari kultivasi tertutup. Ini memenuhi persyaratan bagi Aolan dan yang lainnya untuk menjalankan aturan klan. Sayangnya, meskipun Aolan dan yang lainnya bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Yang Chen. Saat ini, pengaturan ras naga di alam astral dapat dikatakan telah selesai. Aolan dan yang lainnya tidak perlu lagi tinggal di alam astral, membuang-buang waktu mereka. Mereka dapat naik kapan saja. Akan tetapi, baik itu kakak Aolan, Long Kuang, Aolai, maupun para ahli klan Long, mereka pasti tidak akan mengabaikan segalanya dan naik pangkat. Semua orang yang hadir sudah menduga bahwa mereka pasti akan menunggu keluarga Yang Chen untuk naik bersama. Memang, inilah yang dikatakan kakak Aolan selanjutnya. Semua orang akan naik bersama. Namun, sebelum mereka naik, Aolan dan yang lainnya masih perlu kembali ke sarang mereka dan mengurus barang-barang yang perlu mereka bawa dan bersihkan. Dengan kata lain, mereka harus pergi lagi untuk sementara waktu. Tentu saja, Long Ken dan Long Ke masih memiliki janji 100 tahun. Meskipun Long Ken dan Long Ke tidak dapat berbuat banyak dalam situasi saat ini, karena itu adalah kesepakatan, Yang Chen akan tetap menganggapnya serius. Mari kita lihat apakah mereka berdua akan tetap keras kepala saat saatnya tiba. Kakak Aolan memimpin kelompok ahli ras naga dan pergi dengan suasana hati yang gembira. Yang tertinggal adalah keluarga dan teman-teman Yang Chen. Ketika teman-teman mereka dari ras naga ada di sekitar, mereka tidak bisa mengurusi hal-hal tentang ras naga. Terutama untuk mayat Ao Sen. Sekarang setelah teman-teman mereka dari ras naga pergi, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Ambil apa saja yang Anda suka, Nyonya. Di hadapan Nyonya Bai, Yang Chen masih bersikap seperti junior yang berbakti. Selama Nyonya Bai menyukainya, Yang Chen pasti akan memberikannya tanpa syarat. Nyonya Bai adalah ras iblis yang memiliki atribut kayu. Ao Sen adalah ras yang memiliki atribut kayu sejak awal. Atribut mereka cocok. Pasti ada sesuatu yang disukai Nyonya Bai. Nyonya Bai tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia melangkah maju dan mencabut 2 tanduk naga milik Ao Sen. Kemudian, dia kembali ke istana naga kayu dengan senyum di wajahnya untuk melanjutkan kultivasinya. Tatapan Yang Chen beralih ke sisi kakak Li Cheng. Dia punya niat yang sama. Ambil saja yang kau suka dulu. Namun, Li Cheng berbeda dengan Nyonya Bai. Dia menggelengkan kepalanya. Yang Chen sangat jelas tentang niat kakak Li Cheng. Dia memperkirakan bahwa Ao Sen tidak memiliki apapun yang disukai kakak Li Cheng. Tanpa menunggu Yang Chen bersikap sopan, Lin Zhengyuan melambaikan tangannya. Dia tidak berusaha keras, jadi dia tidak bisa begitu saja mengambil rampasan perang Yang Chen. Mampu menyaksikan pertempuran dari samping sudah sangat menguntungkannya. Sisanya adalah rampasan Yang Chen dan para wanita. Belum lagi yang lainnya, entah itu lonceng emas, manik naga, atau kail 5 elemen, meski Ao Sen sudah mati dan tak ada lagi auranya, ia tetap mengeluarkan semuanya terlebih dahulu agar Xiao Tian bisa melahap semua auranya, lalu menyempurnakannya secara terpisah.
Gongsun Ling segera mulai menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai. Peta geografis sungai pegunungan Aosen telah terbakar oleh api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen. Selain kematian Aosen, tidak ada kesulitan dalam menyempurnakannya. Bahkan lebih mudah daripada menyempurnakan peta alam iblis biasa. Berikutnya adalah tubuh Aosen. Sebelumnya, Yang Chen telah mengambil banyak bagian dari tubuh Aosen, bahkan potongan daging dan darah yang ditinggalkan oleh Aosen yang kedua kalinya menghancurkan dirinya sendiri pun dikumpulkan. Secara keseluruhan, Yang Chen memiliki hampir 3 bagian naga di tubuh Aosen. Aosen sendiri memiliki atribut kayu, tetapi orang ini telah membunuh entah berapa banyak ahli dari ras yang sama. Tidak seorang pun tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengubah dirinya menjadi atribut penuh, mirip dengan Yang Chen. Hanya saja atribut kayu memiliki keunggulan yang jelas, sehingga orang luar akan berpikir bahwa dia memiliki atribut kayu. Kali ini, pada dasarnya hal-hal yang dibutuhkan para wanita dapat ditemukan dari tubuh Aosen. Baik itu memperkuat senjata sihir atau memurnikan hal-hal lainnya, tubuh Aosen dapat memenuhi semua kebutuhan. Gao Yue memiliki tingkat pemurnian tertinggi. Tentu saja, apapun yang ingin dilakukan para wanita, mereka pasti akan meminta saran kepada Gao Yue. Gao Yue juga dengan sabar membimbing para wanita. Keluarga itu sangat bahagia dan harmonis. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa tujuan utama Yang Chen tinggal di alam spiritual telah tercapai. Yang tersisa hanyalah kesepakatan dengan Long Ken dan Long Ke, serta penyempurnaan alam iblis lainnya. Tentu saja, inti alam iblis juga perlu disempurnakan. Ini akan sepenuhnya memutus saluran bagi 3 alam untuk menuangkan ki iblis ke alam iblis. Terakhir, adalah pengembangan istana Chunyang. Sementara yang lain sibuk, Yang Chen pergi menemui kakak Li Cheng sendirian. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin bertanya kepada kakak Li Cheng tentang benih api putih dan api karma semua kehidupan. Coba tebak apa itu? Li Cheng menyesap anggurnya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum. Tungku 8 trigram Qiankun leluhur Dao. Yang Chen menjawab tanpa ragu. Karena Li Cheng memiliki hubungan dengan leluhur Dao, maka benih api itu pasti juga memiliki hubungan. Akan tetapi, setelah mengatakan itu, dia merasa itu tidak mungkin, jadi dia membalas, hanya saja aku selalu mendengar bahwa tungku 8 trigram Qiankun milik leluhur Dao adalah 3 api sejati murni, jadi, implikasinya adalah Yang Chen sendiri tidak yakin. Bukankah kamu memiliki 3 api sejati? Kakak Li Cheng memutar matanya ke arah Yang Chen, mengapa kamu mengatakan itu ketika kamu tahu? Benih api macam apa itu? Yang Chen bertanya lagi, benih api putih hampir melampaui semua benih api. Benih itu dapat meningkatkan semua benih api, jadi itu jelas bukan benih api biasa. Terlebih lagi, baik itu benih api putih maupun api karma kehidupan, semuanya memiliki atribut api ketiga dan keempat. Lebih ajaib lagi karena tidak dapat dibedakan apakah itu api ketiga atau keempat. Itulah benih api yang tingkatnya sama dengan api karma seluruh kehidupan. Kakak Li Cheng akhirnya berhenti bersembunyi. Setelah menyesap anggur, dia mulai mengatakan jawaban yang selalu ingin diketahui Yang Chen. Para pembudidaya sering mengatakan bahwa tungku langit dan bumi adalah tungku langit dan bumi. Benih api putih sebenarnya adalah tungku langit dan bumi. Chapter 2477. Perkataan kakak Li Cheng membuat Yang Chen linglung. Tungku surga dan bumi. Apa itu? Meskipun semua kultivator mengatakan demikian, tungku langit dan bumi hanyalah sebuah konsep umum. Bagaimana mungkin itu adalah tungku sungguhan? Jika tidak ada tungku, dari manakah api akan datang? Masalahnya adalah Yang Chen benar-benar telah memperoleh api tungku putih langit dan bumi. Ini tidak dapat dipalsukan. Lagi pula, kakak Li Cheng tidak akan pernah berbohong tentang hal ini. Jika dia mengatakan itu adalah api tungku langit dan bumi, maka itu pasti api tungku langit dan bumi. Apa yang sulit dimengerti? Kakak Li Cheng menatap Yang Chen dan tahu bahwa dia keras kepala. Dia berkata dengan santai, kamu bahkan sangat yakin bahwa ada alam iblis dan alam iblis di luar 3 alam. Bisakah api tungku langit dan bumi membuatmu takut? Yang Chen tersadar kembali, lalu menggelengkan kepalanya pelan, seakan ingin mengusir segala kekacauan dalam benaknya. Kakak Li Cheng benar, setelah mengalami begitu banyak hal yang tak terbayangkan, bagaimana mungkin dia tidak mengerti hal ini? Tetapi kau benar tentang satu hal. Kakak Li Cheng mulai menegaskan kepada Yang Chen, benih api ini memang diperoleh dari tungku 8 trigram Qiankun. Namun, itu bukan api tungku yang biasa digunakan. Sebaliknya, itu dipadatkan dari untaian energi api yang diserap oleh tungku 8 trigram Qiankun selama bertahun-tahun. Itu sangat berharga. Tungku 8 trigram Qiankun adalah tungku pil yang khusus digunakan oleh leluhur Dao. Siapa yang tahu berapa banyak pil emas 9 transformasi yang telah disempurnakan di alam abadi? Setelah bertahun-tahun, ia menyerap untaian energi api dari dunia dan memadatkannya menjadi benih api. Itu tidak mudah. Yang Chen bahkan bisa membayangkan kesulitannya. Api karma semua makhluk harus diperoleh dengan membunuh begitu banyak makhluk hidup sekaligus. Selain itu, sebagian besar binatang iblis di alam iblis terbunuh dan hanya menghasilkan sehelai saja. Jika bukan karena perawatan Yang Chen yang cermat, api itu mungkin tidak dapat tumbuh. Api tungku langit dan bumi terdengar seperti benih api bermutu tinggi. Bukankah itu lebih sulit? Itu tidak sepenuhnya benar, hanya saja, butuh waktu lama. Seolah-olah dia sudah menebak pikiran Yang Chen, kakak Li Cheng langsung memberikan jawaban, itu berbeda dari api karma semua makhluk, tetapi tingkat kesulitannya serupa. Mengekstraksi jejak ki api itu dalam jangka waktu yang lama bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh tungku alkimia manapun. Api karma semua makhluk dapat dikatakan sebagai api kehidupan, sedangkan api tungku langit dan bumi merupakan benih api yang sama sekali tidak terpengaruh oleh makhluk hidup. Penjelasan kakak Li Cheng bisa dikatakan sederhana dan jelas. Penjelasannya juga sangat mudah dipahami orang. Apakah ini memudahkanmu untuk mengerti?
Yang Chen mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Yang satu adalah api vital sementara yang satunya lagi adalah api non-vital. Tidak heran jika api itu bisa membentuk bola tai chi di dalam lautan kebijaksanaan Yang Chen. Mereka memiliki kualitas yang sama, dan semuanya adalah benih api asal yang relatif. Mereka memang luar biasa. Dapat dimengerti mengapa kedua jenis benih api ini dapat digunakan sebagai api keempat, dan sekaligus dapat meningkatkan mutu benih api lainnya. Tidak heran kakak Li Cheng berkata bahwa tanpa kedua jenis benih api ini, api pembakar surga Yin yang tidak lengkap, dan itu bukanlah kebohongan. Tidak mungkin untuk menggambarkan suasana hati Yang Chen saat ini. Kegembiraan Yang Chen tidak dapat digambarkan dengan kegembiraan. Dibandingkan dengan api pembakar surga Yin Yang, senjata ajaib Aosen dan harta karun ras naga sama sekali tidak berada pada level yang sama. Para wanita juga sangat senang sekarang. Semua orang menaruh barang-barang mereka di Istana Naga, dan kemudian Gao Yue memimpin. Satu persatu, mereka membahas bagaimana setiap orang dapat menggunakan barang-barang yang mereka dapatkan dari Aosen untuk meningkatkan senjata sihir sumber kehidupan mereka sendiri. Setelah bimbingan profesional Gao Yue, semua orang memperoleh banyak hal, dan barang-barang di tubuh Aosen juga berkurang dengan cepat. Yang Chen akhirnya menerima kenyataan bahwa ia memiliki api karma semua makhluk dan api tungku langit dan bumi. Setelah tenang, ia juga ikut berpesta. Namun, ketika dia bersama para wanita, Yang Chen ingat bahwa masih ada sesuatu yang lupa dia keluarkan. Pedang kita terbatas milik Aosen terhadap Yang Chen diambil oleh Yang Chen dengan sarung pedang peninggalan leluhur Lu, dan dia belum mengeluarkannya. Ini adalah hadiah yang telah Yang Chen simpan untuk si Sanshan. Belum terlambat untuk mengeluarkannya saat ini. Si Sanshan, orang ini, biasanya bersikap dingin terhadap dunia luar. Hanya di depan suaminya, Yang Chen, dia akan tersenyum tulus. Ada banyak hal yang tidak ingin diperjuangkan si Sanshan, jadi Yang Chen harus mengambil inisiatif untuk memikirkannya. Kalau tidak, dia bahkan akan diperhitungkan oleh beberapa orang di sekte. Hal semacam ini terjadi di dunia fana, dan Yang Chen maju untuk mencari keadilan bagi si Sanshan. Terima kasih, suamiku. Si Sanshan awalnya mengolah pedang ki yang murni tertinggi milik leluhur Lu. Ketika dia menerima pedang ki tanpa batas dari ras naga dari suaminya, dia tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia bahkan berinisiatif untuk mencium Yang Chen. Ini adalah hadiah yang diucapkan suaminya di depan banyak orang, jadi si Sanshan tidak bersikap sopan sama sekali. Pedang ki yang murni tertinggi milik leluhur Lu cukup kuat. Pedang itu sangat cocok untuk karakter si Sanshan yang pemberani, tetapi agak tidak sesuai untuk kultivasinya. Hal ini juga menyebabkan si Sanshan seringkali hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan, yang sangat tidak aman. Pedang ki yang tak terbatas dapat sepenuhnya menutupi kekurangan ini. Dalam hal 5 elemen, pedang ki tanpa batas juga disempurnakan dari selusin naga emas. Itu juga termasuk atribut logam, yang tepat untuk si Sanshan. Pedang ki tanpa batas disempurnakan dengan cermat oleh ras naga. Namanya berasal dari kata, tanpa batas, yang berarti memiliki kekuatan tak terbatas. Di alam spiritual, pedang ki tanpa batas hampir tak terkalahkan. Namun, ketika pedang ki tanpa batas yang kuat dan tirani bertemu dengan pedang ki yang murni tertinggi, ia segera menjadi seperti anak kucing yang patuh dan mudah diserap oleh si Sanshan. Tentu saja, satu pedang ki saja tidak cukup bagi si Sanshan untuk melakukan apapun dengan segera. Pedang ki perlu dipupuk perlahan-lahan dan diperkuat perlahan-lahan. Si Sanshan harus tekun dalam kultivasinya setiap hari. Dengan pedang ki yang tak terbatas, setidaknya ketika si Sanshan berhadapan dengan beberapa musuh yang tidak penting, dia tidak perlu menggunakan pedang ki yang murni tertinggi yang hanya dapat membunuh dalam satu pukulan tetapi hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Benar sekali, sisakan satu cakar Aosen untukku. Melihat gadis-gadis itu dengan gembira membagi hasil jarahannya, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak kepada gadis-gadis itu. Tentu saja bukan masalah bagi Yang Chen untuk meninggalkan salah satu cakarnya. Hanya saja gadis-gadis itu merasa aneh. Mengapa Yang Chen menginginkan cakar? Tampaknya harta ajaib suami mereka tidak membutuhkan material tingkat rendah seperti itu. Tentu saja, ini hanya ada di hati para gadis. Jika para kultivator alam spiritual tahu bahwa tubuh seorang ahli ras naga abadi emas puncak hanyalah material tingkat rendah di mata mereka, tidak diketahui kegemparan macam apa yang akan ditimbulkannya. Kita harus memberikan penjelasan pada alam spiritual. Yang Chen memberikan penjelasan sederhana dan kemudian berkata, lelang cakar naga ini dan beritahu mereka bahwa kita telah memecahkan masalah besar alam iblis. Saya yakin mereka akan percaya ketika melihat cakar naga ini. Chapter 2478. Yang Chen berpikir jangka panjang. Karena peta geografis gunung dan sungai, pada dasarnya semua sekte di dunia spiritual mencintai dan takut pada Yang Chen dan Gong Sunling. Di satu sisi, Yang Chen berada di pihak semua sekte utama. Baik Yang Chen sendiri maupun Istana Cunyang, mereka memiliki hubungan baik dengan semua sekte. Karena Istana Cunyang adalah sekte yang bangkit pada periode selanjutnya, meskipun juga merupakan sekte Tao, ia tidak memiliki dendam dengan sekte-sekte iblis tersebut selama bertahun-tahun. Pada titik ini, semua pihak bersedia untuk berhubungan baik dengan mereka. Di sisi lain, Gong Sunling telah menguasai peta geografis pegunungan dan sungai, senjata hebat yang dapat memurnikan dunia spiritual. Pada dasarnya, dia telah menjadi duri di mata semua sekte. Dapat dikatakan bahwa ketika mereka tidur, mereka tidak berani tidur nyenyak. Mereka hanya berani membuka satu mata dan berjaga-jaga. Ini belum termasuk teman-teman naga Yang Chen. Para master dari seluruh klan naga sudah cukup untuk melawan sekte super manapun. Itu adalah penghancuran dengan kekuatan yang kasar, jenis yang tidak sopan. Dalam hal ini, bagaimana sekte utama dapat merasa tenang? Sekarang keluarga Yang Chen ada di sini, di satu sisi, untuk menyelesaikan masalah Dragon Ken, Dragon Ke, dan Aosen, di sisi lain, untuk menghindari pusat perhatian.
Akan tetapi, tidak peduli seberapa lama mereka menundanya, hal itu hanya akan mendorong ketakutan semua pihak ke belakang. Saat ini, mereka masih bisa menggunakan alasan melawan pengkhianat klan naga untuk hidup damai. Setelah perdamaian sejati, mungkin akan ada masalah lain. Oleh karena itu, Yang Chen harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini. Begitulah realitas dunia. Bila seseorang tidak memiliki kekuatan, ia akan menjadi orang lemah yang ditindas orang lain. Namun, bila seseorang cukup kuat untuk menguasai sebagian dunia, ia akan menjadi sasaran ketakutan semua pihak. Melelang cakar naga berarti memberitahu sekte utama bahwa pengkhianat klan naga telah terungkap. Cakar naga segar adalah buktinya. Kalau tidak, berbagai sekte mungkin tidak akan mempercayainya meskipun itu hanya janji kosong. Sekalipun mereka tidak mengatakan tidak mempercayainya, mereka tetap saja menyimpan dendam dalam hati. Lebih baik mengajukan bukti kuat untuk membuat semua pihak mempercayainya. Selain itu, Yang Chen harus mulai mempersiapkan kenaikan tahta keluarganya. Dia juga ingin menjelaskannya kepada sekte agar mereka bisa merasa tenang. Meskipun Yang Chen dan Gong Sun Ling sangat kuat di dunia spiritual, tetapi ketika mereka tiba di dunia abadi, mereka masih pemula yang tak tertandingi. Mereka tidak tahu berapa banyak master yang dapat dengan mudah mencubit dua orang hingga mati dengan satu jari. Oleh karena itu, selama mereka naik, ancaman tersangkut sesuatu di tenggorokan mereka akan hilang. Namun, sebelum ia naik ke surga, Yang Chen tidak bisa pergi begitu saja setelah memberikan kontribusi kepada alam spiritual dalam kegelapan. Ia tidak bisa kekurangan manfaat yang layak diterimanya. Ini adalah prinsipnya. Sekalipun mereka bertarung melawan keluarga Zhao dan para pengkhianat suku naga, mereka tidak akan bisa membalas perbuatan Yang Chen dan Istana Chunyang. Yang Chen meninggalkan apa yang seharusnya disisakan untuk istri dan selirnya. Dia meninggalkan peta geografis sungai gunung dengan cakar naga yang lengkap dan kembali ke Istana Chunyang. Kurang dari sebulan setelah Yang Chen kembali ke Istana Chunyang, sepotong berita yang mengejutkan seluruh alam spiritual dikirim dari Menara Wanbao dan menyebar ke seluruh bagian alam spiritual. Menara Wanbao akan melelang cakar naga lengkap di pelelangan setahun kemudian. Cakar itu beratribut kayu, dan kultivasinya berada di puncak Golden Immortal. Begitu berita itu keluar, dunia menjadi gempar dan seluruh alam spiritual hampir mendidih. Banyak sekali kultivator yang mendapat berita itu mulai berbondong-bondong mendatangi kantor pusat Menara Wanbao, mengumpulkan uang di mana-mana, dan bersiap untuk berpartisipasi dalam penawaran. Itulah cakar naga atribut kayu dari puncak Golden Immortal. Banyak kultivator atribut kayu memimpikannya, tetapi tidak dapat memperolehnya. Para pejabat tinggi dari semua pihak yang mengetahui hal itu segera mengerti bahwa ini adalah sinyal yang jelas dari Yang Chen kepada semua pihak. Mereka telah membunuh pengkhianat suku naga. Dari waktu, kultivasi, dan 5 elemen pihak lain, semuanya cocok. Istana Naga Kayu adalah pihak yang berkomplot melawan pejabat tinggi dari semua pihak, jadi itu sepenuhnya konsisten. Mendengar berita ini, para pejabat tinggi semua pihak diam-diam menarik napas lega. Meskipun keluarga Zhao telah hancur selama bertahun-tahun, dan mereka dapat beristirahat sejenak, pengkhianat suku naga dan harta sihir spasial suku naga belum terpecahkan. Semua pihak masih tidur di atas bom waktu, dan itu tidak stabil. Sekarang mereka dapat tidur dengan tenang. Sekalipun semua pihak takut kepada Yang Chen dan Gong Sun Ling, mereka hanya takut. Yang Chen memiliki reputasi yang baik sejak awal dunia fana. Tidak peduli apapun, itu jauh lebih baik daripada pengkhianat suku naga dan keluarga Zhao. Ada banyak orang yang bersedia percaya pada Yang Chen. Adapun Gong Sun Ling, selama Yang Chen ditangani, Gong Sun Ling pasti akan mengikuti Yang Chen. Para ahli yang tidak mengetahuinya berpikir tentang cara mengumpulkan uang untuk membeli cakar naga yang lengkap, tetapi para ahli yang mengetahuinya merasa iri terhadap Yang Chen. Apa maksudnya Yang Chen bisa mengeluarkan cakar naga utuh untuk dilelang? Itu berarti Yang Chen telah membunuh pengkhianat suku naga dan memiliki mayat puncak Dewa Emas suku naga. Ini adalah hal baik yang membuat orang meneteskan air liur. Apa itu cakar naga? Tetapi mengetahui bahwa Yang Chen memiliki mayat seluruh suku naga, semua pihak tidak berani memikirkannya dengan mudah. Istana Yang Chen dan Istana Chunyang saat ini bukanlah Istana Yang Chen dan Istana Chunyang sebelumnya. Mereka bukanlah buah kesemak lunak yang dapat diremas-remas oleh semua pihak sesuka hati. Sekarang, semua orang hanya memikirkan bagaimana membujuk Yang Chen dan keluarganya untuk naik tahta. Kalau tidak, semua pihak tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Namun segera, pejabat tinggi semua partai tidak perlu lagi iri pada Yang Chen. Apa yang dibawa kembali oleh Yang Chen ke Istana Chunyang bukan hanya cakar naga yang utuh, tetapi juga sejumlah besar daging dan darah Ao Shen kedua saat ia meledakkan dirinya. Benda-benda ini tidak terlalu berharga bagi Yang Chen dan keluarganya, dan mereka tidak bisa memakannya sebagai daging. Oleh karena itu, sebagian dari Istana Chunyang diambil kembali sebagai beberapa harta pavilion rahasia sekte, sebagai hadiah bagi para murid yang berkontribusi. Yang Chen dan yang lainnya tidak menyukainya, tetapi itu tidak berarti bahwa murid biasa Istana Chunyang tidak menyukainya. Tidak peduli siapapun harta karun ajaib itu, asalkan dicampur dengan sedikit daging dan darah naga, itu akan sangat meningkat. Perlu diketahui bahwa ini adalah daging dan darah dari puncak Dewa Emas dari suku naga, dan ini adalah manfaat besar yang dapat ditukar dengan kontribusi sekte. Setelah para murid Istana Chunyang mengetahuinya, mereka hampir bersorak keras. Tentu saja berita itu pun tersebar dan banyak orang yang mengetahuinya. Setelah mendengar bahwa ada banyak daging dan darah halus, para ahli dari semua pihak memikirkannya dan memahami bahwa ini pasti hasil ledakan diri pengkhianat naga pada akhirnya. Yang Chen beruntung. Masih ada cakar naga yang utuh, dan sisanya mungkin hanya daging dan darah yang halus. Dengan cara ini, kedua belah pihak jelas jauh lebih seimbang. Meskipun Istana Chunyang telah memperoleh banyak keuntungan, bagaimanapun juga itu terbatas. Dan jelas bahwa jika para pihak bersedia, mereka masih dapat bertukar manfaat lainnya.
Dalam hal pembagian manfaat, Istana Cunyang berkali-kali lipat lebih baik daripada gerbang Suantian di masa lalu. Pembeli potensial yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiap dengan mata merah, dan sekte juga mulai mengirim pejabat tinggi dengan status ke Istana Cunyang. Di satu sisi, mereka bernegosiasi dengan Istana Cunyang, dan di sisi lain, mereka meminta untuk bertemu Yang Chen dan membahas perkembangan masa depan dengan Yang Chen. Tentu saja, yang terbaik adalah menyelesaikan kesepakatan dengan Yang Chen, sehingga Yang Chen dapat naik tepat waktu bersama keluarganya. Chapter 2479. Di mata keluarga dan teman-teman Yang Chen, Ao Shen memang sudah mati. Dia sudah mati dan tidak mungkin mati lagi. Namun, di tangan seorang tetua Dewa Surgawi dari Istana Cunyang, cakar naga milik Ao Shen tampaknya masih penuh vitalitas. Jika tetua itu tidak memperhatikan, ia akan mencengkeramnya dengan liar, menciptakan badai yang mengandung aura Dewa Emas. Daging dan darah Ao Shen, yang telah menjadi daging cincang setelah dia menghancurkan dirinya sendiri, semuanya menggeliat sedikit, seolah-olah mereka tidak mau mati seperti ini. Vitalitas yang meluap-luap yang tampaknya melampaui hidup dan mati mengejutkan semua kultivator yang melihatnya untuk pertama kalinya. Inilah situasi yang dihadapi oleh perwakilan sekte utama. Cakar naga itu harus diperlihatkan kepada mereka, sehingga mereka dapat memverifikasi keasliannya. Hal yang sama berlaku untuk darah dan daging Ao Shen. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat sekte utama percaya bahwa pengkhianat suku naga benar-benar mati. Tentu saja, pengkhianat ini bukanlah pengkhianat itu sendiri. Untungnya, semua orang tahu bahwa dia adalah pengkhianat dari suku naga, dan ahli suku naga dengan atribut kayu abadi emas yang hebat. Yang Chen dan keluarganya semuanya adalah ahli Golden Immortal. Mayat Ao Shen ditekan dengan kuat oleh kultivasi mereka, jadi mustahil baginya untuk bergerak. Oleh karena itu, ketika berada di tangan mereka, cakar dan daging serta darah Ao Shen semuanya adalah daging mati. Akan tetapi, para kultivator biasa, sekalipun mereka adalah dewa surgawi, tidak akan sanggup menahan mayat dewa emas Ao Shen yang berada di puncak. Meski telah mati, potongan-potongan mayat itu masih menyimpan kebanggaan suku naga, seakan-akan mereka tak rela diperintah oleh kultivator tingkat rendah. Ini hanyalah seorang kultivator Celestial Immortal. Jika itu adalah kultivator Earthly Immortal atau Human Immortal, mereka mungkin akan terkejut dengan kekuatan perlawanan naga dan aura Golden Immortal puncak. Jika itu serius, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Hanya penampilan seperti itu yang layak menjadi bagian dari tubuh puncak suku naga abadi emas. Tidak ada yang meragukan keaslian cakar naga dan daging serta darahnya. Semua orang menghela napas lega setelah benda-benda ini sekali lagi ditempatkan ke dalam kotak yang berisi berbagai jimat dan disimpan dengan baik. Hanya aura sisa dari Dewa Emas Puncak yang tertinggal di cakar dan daging naga sudah cukup untuk membuat beberapa kultivator lemah dari berbagai sekte hampir hancur. Sungguh tak terbayangkan bagaimana keluarga Yang Chen harus berurusan dengan Ao Shen. Namun, banyak perwakilan yang tidak tergerak. Paling tidak, Dewa Emas dari alam bawah tidak tergerak. Mereka adalah Dewa Emas sejati yang telah melewati kesengsaraan surgawi, bukan Dewa Emas palsu seperti Ao Shen. Meskipun mereka akan terbunuh jika berhadapan langsung dengan Ao Shen, itu tidak terjadi, bukan? Setidaknya untuk saat ini, mereka masih dapat mempertahankan martabat mereka sebagai senior Golden Immortal. Dengan banyaknya senior Dewa Emas di sini, hal pertama yang ingin mereka bicarakan adalah yang berhubungan dengan semua Dewa Emas di alam bawah. Keluarga Zhao telah dimusnahkan, dan para pengkhianat klan naga telah dipenggal. Oleh karena itu, Dewa Emas dari alam bawah telah menyelesaikan misi mereka. Tentu saja, menyenangkan untuk tetap berada di alam spiritual dan menjadi master, tetapi situasi memaksa mereka untuk kembali ke alam abadi. Mereka harus pergi meskipun mereka tidak mau. Bukan saja mereka harus pergi karena telah menyelesaikan misinya, tetapi para leluhur sekte yang melayani mereka juga mengeluh tiada henti. Leluhur-leluhur ini memiliki basis kultivasi dan senioritas yang tinggi, sehingga mereka tidak dapat diperintah untuk melakukan apapun. Mereka bahkan harus melayani mereka dengan makanan dan minuman yang enak. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang salah, dan mereka tidak berani melakukan hal yang salah. Itu benar-benar pekerjaan yang sulit. Di sisi lain, sekte yang leluhurnya Golden Immortal telah meninggal memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, tanpa leluhur Golden Immortal, mereka tidak memiliki tulang punggung yang kuat dalam banyak hal. Oleh karena itu, demi bersikap adil dalam hal-hal tertentu, masalah-masalah tindak lanjut setelah pemusnahan keluarga Zhao telah ditunda oleh sekte-sekte tersebut dengan alasan bahwa para pengkhianat klan naga belum ditangani. Mereka ingin menunggu sampai tidak ada leluhur abadi emas yang membicarakannya. Sekte ini termasuk sekte Gosyin, sekte hantu, dan 5 sekte lainnya. Berkat Yang Chen, para leluhur Dewa Emas dari 6 sekte telah dipenjara oleh Yang Chen. Hal ini membuat hari-hari terakhir mereka menjadi cukup baik, tidak seperti sekte-sekte yang memiliki leluhur Dewa Emas untuk dilayani. Pada saat yang sama, karena leluhur mereka yang bernama Dewa Emas masih ada, mereka masih memiliki hak untuk berbicara. Hal ini juga menjadikan ke-6 sekte tersebut sebagai sekte yang paling nyaman di antara sekte lainnya. Beberapa hal benar-benar merupakan keberuntungan dan nasib buruk. Harus dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat secara akurat memahami denyut takdir. Tidak seorang pun tahu kapan sesuatu itu baik atau buruk. Pada saat itu, Sekte Gosyin dan Sekte Gos merasa bahwa langit akan runtuh, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah keberuntungan terbaik. Pendek kata, apapun yang terjadi, leluhur Dewa Emas harus bangkit. Awalnya, ada alasan mengapa para pengkhianat Golden Immortal dari klan naga belum disingkirkan, jadi mereka masih membutuhkan leluhur Golden Immortal untuk mempertahankan benteng. Namun, sekarang setelah Yang Chen membawa keluar mayat Ao Shen, leluhur Golden Immortal tidak punya alasan untuk tinggal. Kali ini, leluhur Dewa Emas muncul. Salah satu alasannya adalah untuk memastikan bahwa para pengkhianat klan naga benar-benar dieksekusi.
Jika mereka bisa memastikannya, maka para leluhur Dewa Emas ini akan berbicara pada Yang Chen mengenai masalah kenaikan. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga para leluhur Dewa Emas dari keenam sekte, termasuk Sekte Gosyin, dan sekte lainnya, tidak bisa dibiarkan hidup. Tujuan mereka adalah agar Yang Chen melepaskan 6 Dewa Emas yang telah dipenjaranya dan membiarkan mereka naik bersama. Yang Chen tidak banyak berpendapat. Dia tahu orang-orang ini akan melakukan hal ini, jadi dia melepaskan mereka tanpa ragu-ragu. 6 ahli Dewa Emas tiba-tiba bebas. Kemudian, mereka melihat teman-teman mereka yang sudah dikenal. Pada saat yang sama, mereka merasa rileks, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yang Chen. Selama tahun-tahun ini di peta geografis Sungai Gunung, ke-6 ahli Dewa Emas telah disiksa. Mereka tidak hanya digunakan untuk semua jenis pertempuran, tetapi kadang-kadang, istri dan selir Yang Chen bahkan menggunakan mereka sebagai target latihan. Para prajurit wanita itu bukanlah orang baik. Mereka tetap ingin melampiaskan kemarahan mereka kepada suami mereka. Setiap kali, mereka akan disiksa sampai mati. Kalau dipikir-pikir, bahkan Long Kuang tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan para prajurit wanita ini. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah ratusan tahun, ke-6 ahli Dewa Emas telah lama diberi pelajaran dan menjadi bayi yang patuh. Mereka akan patuh melakukan apapun yang diperintahkan keluarga Yang Chen, tanpa emosi sama sekali. Bahkan sekarang, ketika mereka melihat rekan-rekan mereka dan tahu bahwa mereka bebas, mereka tidak lupa untuk melihat Yang Chen terlebih dahulu untuk memastikan dengannya. Jika Yang Chen tidak menganggukkan kepalanya, ke-6 ahli Dewa Emas itu mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Hanya ketika mereka melihat anggukan yang tepat dari Yang Chen, ke-6 ahli Golden Immortal itu dengan patuh berjalan ke sisi rekan mereka. Mereka masih tidak berani melakukan tindakan arogan sedikitpun. Mereka sangat patuh. Perilaku semacam ini membuat para perwakilan dari berbagai sekte diam-diam berpikir dalam hati mereka. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa ke-6 ahli Golden Immortal itu benar-benar takut. Sungguh hal yang mengerikan. 6 ahli Golden Immortal begitu tunduk pada seorang junior. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain menahan diri saat menghadapi Yang Chen. Chapter 2480. Mengapa keempat sekte Dao kuat pada tahap selanjutnya? Bukankah karena mereka mendapat dukungan dari para Master Golden Immortal? Namun melihat situasi sekarang, ke-6 Dewa Emas tidak berani bersikap lancang di depan Yang Chen. Setelah Dewa Emas naik tahta, apakah mereka berani bersikap lancang di depan Yang Chen? Namun, apapun yang terjadi, Yang Chen telah memberikan muka dengan melepaskan 6 Master Golden Immortal, yang menunjukkan bahwa Yang Chen masih sangat mudah dinegosiasikan. Selama ada cukup alasan dan cukup banyak manfaat, Yang Chen tidak akan melakukan apapun untuk melawan seluruh alam spiritual. Semua orang tahu ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan mustahil untuk membicarakan semuanya dalam satu hari. Saat perwakilan semua pihak berkumpul di Istana Cunyam untuk berdiskusi dengan para Master Abadi Emas kapan harus naik, mereka tak pelak lagi membicarakan tentang pengalaman 6 Master Abadi Emas yang dipenjara. Ini adalah hal yang sangat memalukan, jadi siapa di antara junior dari setiap sekte yang berani menyebutkannya? Seseorang yang juga merupakan Dewa Emas yang bertanya, seolah-olah dia penasaran mengapa mereka begitu takut terhadap Yang Chen. Jika itu hanya pertanyaan sederhana, ke-6 Dewa Emas mungkin akan peduli dengan wajah para Master Dewa Emas dan tidak akan mengatakan lebih atau kurang. Akan tetapi, ada seorang Dewa Emas yang terbiasa bersikap kasar dan tidak masuk akal, bahkan menggunakan nada sektenya sendiri untuk memerintah dan bertanya, yang langsung menimbulkan konflik. Dewa Emas yang berbicara adalah salah satu dari 7 Dewa Emas yang tergoda saat itu, tetapi dia cukup beruntung untuk dinetralkan oleh Penatua Yao dari Akademi Xuanwu, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan saat itu. Untungnya, dia tidak ikut serta dalam pertarungan, jadi dia tidak dipenjara oleh Yang Chen, jadi dia mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan memerintah orang-orang di sekte selama ratusan tahun. Nada bicara orang ini sangat menyebalkan sehingga ke-6 Dewa Emas yang dipenjara langsung berubah menjadi bermusuhan. Orang ini awalnya adalah seorang pengkhianat dalam kelompok kecil mereka. Tidak apa-apa jika dia tidak mengalami kesulitan dengan mereka, tetapi sekarang dia berani berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu, yang langsung membuat ke-6 Dewa Emas marah. Di hadapan Yang Chen, ahli Golden Immortal dari Gosyin Sek bagaikan burung puyuh yang ketakutan. Ia sama sekali tidak berani bergerak dan hanya tahu bagaimana cara gemetar. Namun di hadapan orang lain, ia tetaplah elit yang dipilih dengan cermat oleh Immortal World Gosyin Sek. Setiap kali terjadi perselisihan, dia akan langsung menyerang tanpa ragu sedikitpun. Ini juga kebiasaan yang telah dia kembangkan dalam peta geografis pegunungan dan sungai, bertarung melawan binatang iblis, Dewa Emas keluarga Zhao, dan keluarga Yang Chen. Begitu mereka marah, para ahli dari Sekte Gosyin segera mengambil tindakan. Sejujurnya, Dewa Emas di luar sana menghadapi lawan yang sengaja diatur Gong Sunling agar mereka setara satu sama lain. Selain itu, mereka tidak bertarung lama di tahap akhir pertempuran. Di sisi lain, ke-6 Dewa Emas yang dipenjara tidak pernah berhenti bertarung. Tubuh mereka telah mengembangkan naluri bertarung. Dalam peta geografis gunung dan sungai, pertempuran yang sering terjadi membuat ke-6 Dewa Emas yang dipenjara hampir tidak punya waktu untuk mengatur napas, belum lagi mereka harus bertarung melawan ahli super seperti keluarga Yang Chen di tahap selanjutnya. Temperamen mereka sendiri, dukungan sadar dari nadi spiritual yang disediakan oleh peta geografis pegunungan dan sungai, ditambah pengalaman bertarung melawan lawan terkuat, membuat mereka meningkat lebih cepat dalam ratusan tahun terakhir daripada di dunia abadi. Tidak ada banyak peningkatan di alam, tetapi peningkatan pengalaman tempur dan kesadaran ke-6 Dewa Emas tidak hanya sedikit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka lebih dari 2 kali lebih kuat daripada di dunia abadi. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, perbedaannya langsung terlihat.
Ahli Dewa Emas dari Sekte Goshin hanya butuh 3 kali untuk mengalungkan pedang terbang natalnya di leher orang yang berbicara kasar itu. Menatap ujung pedang yang ada di dekatnya dan merasakan hawa dingin di sana, ahli Golden Immortal yang arogan itu hampir berlutut karena takut. Akhirnya, dalam pertempuran yang begitu kejam, semua kesombongan dari 6 ahli Dewa Emas telah disingkirkan dengan paksa. Mereka sangat tenang, sehingga pedang itu tidak benar-benar menembus. Namun meski begitu, semua pembudidaya yang hadir terkejut. Sebelumnya, semua kultivator mengira bahwa ke-6 ahli Dewa Emas terlalu ceroboh saat itu dan meremehkan Yang Chen, itulah sebabnya mereka takluk oleh tinju Yang Chen. Saat itu, ada lebih dari 1 atau 2 orang yang bersukaria. Bahkan sekarang, sebagian besar kultivator yang mengetahui kebenaran selalu berpikir bahwa mereka tidak beruntung dan ceroboh. Banyak sekte bahkan menggunakan ini untuk memberi pelajaran kepada murid-murid mereka, sehingga mereka tidak boleh meremehkan siapapun. Namun pernyataan tersebut justru mengandung kesalahan yang selama ini mereka tekankan, yakni meremehkan ke-6 ahli Dewa Emas. Melihat para ahli yang datang ke dunia abadi hampir di waktu yang bersamaan kini telah menguasai titik-titik vital lawan mereka hanya dalam 3 kali, semua kultivator terkejut dan mulai mengevaluasi kembali kekuatan ke-6 ahli abadi emas ini. Jika ke-6 ahli ini begitu kuat, maka mereka harus memperlakukan Sekte Ghost Yin dan Sekte Ghost Soul dengan sikap yang lebih bersahabat di masa mendatang. Setidaknya sebelum para ahli Dewa Emas ini naik, mereka harus mempertahankan sikap ini. Namun ada masalah lain. Adegan ke-6 ahli Dewa Emas yang kuat ini bersikap tunduk di hadapan Yang Chen membuat semua kultivator harus mengevaluasi ulang kekuatan tempur Yang Chen. Tampaknya saat ini, semua kultivator mulai menganggap serius kekuatan seorang kultivator yang telah membunuh ahli naga abadi emas puncak. Mereka harus mengakui bahwa ini hanyalah lelucon. Semua orang mengira Yang Chen beruntung dan Gong Sunling mendapat kesempatan seperti itu karena harta saktinya yang dahsyat. Tetapi melihat situasi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Seketika, seorang ahli Dewa Emas mulai bertindak sebagai pembawa damai. Setelah membujuk kedua belah pihak, barulah ia meminta nasihat dengan serius. Dengan demikian, semua kultivator benar-benar memahami betapa mengerikannya keluarga Yang Chen. Konsep mengerikan macam apa yang bisa mengalahkan ke-6 ahli ini sampai-sampai mereka tidak bisa melawan. Hampir semua perwakilan sekte kembali terkejut, hanya perwakilan 4 sekte dan sekolah iblis Yin yang semakin lama semakin gembira. Semakin kuat keluarga Yang Chen, semakin kuat pula murid-murid sekte mereka. Bukankah ini hal yang baik? Para Grandmaster abadi emas pasti akan naik pada saat yang sama, dan itu tidak akan lama. Kemudian, di antara para kultivator yang tinggal di alam spiritual, keluarga Yang Chen akan membagi 5 sekte yakni Sekte Dao dan Sekolah Iblis Yin Yang. Sekarang, Sekte Dao Sekte tidak lagi beranggotakan 4, tetapi 5 lagi. Yang kelima, tentu saja, Istana Chunyang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita dikalahkan oleh Yang Chen ketika kedudukannya 6 lawan 1 karena kita ceroboh? Ahli Dewa Emas dari Sekte Ghost Yin mengatakan pikiran umum dari ke-6 rekannya saat ini, itu karena kalian belum melihat betapa mengejutkannya ketika Yang Chen mengajari para ahli dari klan naga itu sebuah pelajaran sendirian. Salah satu dari ahli Dewa Emas dari klan naga itu bisa menghajar kami berenam hingga terjatuh ke tanah. Semua pembudidaya yang mendengar ini menjadi lesu dan tidak mengerti. Hanya ada satu kalimat di hati semua kultivator, bagaimana ini mungkin? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.